Raffi. Kita jadi kebut kan? Lo tuh gak punya perasaan ya, Raf? Sayang, duduk dulu yuk. Yuk, jangan marah-marah. Sini. Raffi, kalau selama ini gue cuma diem dan sabar, itu bukan berarti gue gak punya titik batas. Desya, denger ya. Gue sama Nadine gak ada hubungan apa-apa. Lo bisa bilang kayak gitu, tapi mata gue enggak. Tadi barusan apa? Des, kecurigaan lo tuh berlebihan banget ya. Lo egois, Raf. Nat. Kenapa? Sebenarnya gue malas ya buat ngomongin masalah kayak gini. Tapi asal lo tahu aja, kalau gue sama Raffi masih pacaran. Iya, gue tahu. Terus kenapa? Hmm? Lihat Desya nggak? Desya tuh. Di sini. Sorry. Desya. Oh, apaan sih, Le? Ada yang mau ngomongin sama lo. Ngomong apaan? Situ aja. Yuk. Dua. Sini. Apaan sih? Maaf, kalau tiba-tiba shock setelah hari ini. Mereka berdua udah gila. Berbuat mesum di kampus. Diam deh, ya. Gue nggak sengaja ngeliat Raffi sama Nadine begituan. Iya, Janji. pasti. Beneran? Iya. Awas lo, Nadine. Gue masih sayang banget sama lo, Raf. Asal lo tahu ya, gue udah bosen sama lo. Pokoknya gue gak mau kehilangan lo. Gue gak mau putus. Enggak. Nggak perlu banyak alasan. Halo? Raffi? Halo? Wah, Udah beres kan? Yap. Dan sekarang cuma ada lo. Beneran gak nyesel? Ya enggak lah, kenapa gue mesti nyesel? Kalau gue nyesel, berarti gue goblok dong. Nadine, ini pasti gara-gara lo. Des, lo yakin udah dipikirin matang-matang? Udah, gue yakin. Udah lo jalan aja. Iya, Masih jauh nggak sih? ntar lagi. Sini, Mbak.
Ceritakan masalahnya. Mbah, pokoknya saya mau perempuan yang sudah merebut pacar saya tersiksa batinnya habis-habisan, Mbah. Kenapa hanya perempuannya saja? Karena saya masih sayang sama pacar saya. Dan saya tidak mau terjadi apa-apa sama dia, Mbah. Begitu. Asal kamu siap. Kamu siap? Saya siap, Mbah. Apapun syaratnya akan saya laksanakan. Bagus, bagus. Ini rambut mayat. Rambut dari seseorang yang bersekutu dengan iblis semasa hidupnya. Cukup kamu tempelkan di bagian tubuh yang akan kamu tuju. Setelah itu, dia akan diserang oleh berbagai jenis makhluk gaib. Hanya dia yang tahu. Yang lain, tidak. Terima kasih, Mbah. Sekarang, syarat pendampingnya. Selama santet rambut mayat itu bekerja, kamu harus puasa. Puasa, Mbah. Ya, kamu harus puasa. Tidak makan, tidak minum. Syarat lainnya apa lagi, Mbah? Syarat lain, kamu harus makan kelabang hidup-hidup. Kelabang hidup-hidup. Ya, makan kelabang hidup-hidup. Kenapa? Kamu takut? Jijik? Tadi kamu bilang siap. Iya, Mbah. Kalau kau langgar, santet rambut mayat ini akan berbalik kepadamu. Terima kasih, Mbah. Ini, Mbah. Sedikit. Kami permisi dulu ya, Mbah. Permisi, Mbah. Nadine, yuk. Raf, makan dulu ya. Ntar aja di sana ya. Ya, sebentar deh di kantin. Aku lapar banget soalnya ya. Udah deh, Ya, yuk. yuk. Ya, pokoknya kamu harus nemenin aku. Janji. Iya, tapi Beneran, makan Rob? dulu. Tadi bilangnya lapar. Ya udah, kita makan. Ah, Aku mau ke toilet dulu. oke deh, aku tunggu di kantin ya. Ya. Dadah. Dah. Yes, lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Aduh, gue kamar mandi dulu ya. Makasih ya.
Kenapa, Raf? Nggak tahu nih, ngadat. Nadine, lo kenapa? Ada pocong di bagasi mobil lo. Pocong? Maksud lo? Mana, Nat? Nggak ada apa-apaan. Lu tuh aneh-aneh aja ya. Pocong itu adanya di kuburan, nggak ada di bagasi mobil. Tadi gue serius lihat di sini. Emang nggak ada kok. Si cantik Mama sudah pulang. Halo, Mam. Mama bikin sop buntut yang enak banget. Kamu makan aja langsung. Nggak usah pakai nunggu papa pulangnya malam. Tapi Desya udah kenyang mah. Ya, terus makanan segini banyak mau diapain? Lagi pula kan kemarin kamu yang minta dibikinin sop buntut, Des. Sekarang Mama udah capek-capek bikinin, kamu malah nggak hargain. Tapi Desya udah terlanjur jajan di luar mah. Maafin mah. Udah, Ngana. Jangan terlalu dipikirin ya. Sekarang kamu masuk. Masuk. Ya. Nadine, lo kenapa sih, Nat? Ya ampun, tadi gue ngeliat pocong di mobil di jok depan. Mana ada pocong di mobil gue? Lo udah ada aja sih ya. Lo macam-macam aja sih. Mana? Nggak ada begitu juga. Mana pocongnya? Udah, sekarang lo masuk. Ayo, lo masuk. Percaya sama gue nggak apa-apa. Ayo masuk. Masuk. Ya, masuk. Nadine, lo mesti yakin apa yang lo lihat tadi nggak ada sama sekali. Oke? Dadah. Kamu hanya boleh makan keabang hidup-hidup agar keinginanmu tercapai.
Duh, kenapa sih mesti ada pantangan kayak gini segala? Masa gue harus makan kelabang terus? Ih. Raffi! Ada yang mau diomongin, Des? Raf, kita seharusnya nggak berakhir kayak gini kan? Gue udah ngerasa nggak cocok lagi sama lo. Bagi gue, lo udah asing. Asing. Gue nggak ngerti deh. Raf, Nadine itu udah bikin lo gelap mata. Dan dia sengaja ngerebut lo dari gue. Tapi gue suka, Des. Gue punya hak dong untuk nentuin apa yang gue pengen. Udahlah, Des. Lupain aja semuanya. Terus sekarang Nadine mana? Kenapa? Lo mau labrak lagi kayak waktu itu? Enggak. Aku cuma mau nanya kok. Oh. Mau kemana? Mama mau ke rumah Tante Pipit, cuma mau ngasih uang arisan aja. Pasti lama deh. Ngasih uang terus ngerumpi. Ikut ya, Ma. Loh, katanya kamu nggak fit. Udah nunggu di rumah aja, istirahat ya. Males di rumah. Takut sendirian. Tuh, makanya kamu tuh kalau mau bobo tuh berdoa dulu, biar nggak mimpi macem-macem. Ma, yang semalam itu bukan mimpi, tapi emang pocong beneran. Halah kamu, gitu aja kok takut. Mama pergi dulu ya. Ah. Di.
Nadine. Kemarin pocong, sekarang monyet. Besok apa lagi? Gue heran sama lo. Ya lo jangan kesel gitu dong, Raf. Ya, gimana nggak kesel? Lagian sih lo ada aja. Makasih ya, Pak. Ya, mari. Nih, kelabang lo. Sebenarnya gue males tuh nggak makan kelabang mulu. Gue cuma pengen lihat si Nadine hancur aja. Udah yuk. Des, kamu sakit? Makan dulu yuk. Desya udah kenyang, Mah. Kamu nggak boleh bohong sama Mama, Des. Dari kemarin kan kamu belum makan. Ayo makan dulu yuk. Enggak, Mah. Tapi kamu kelihatan lemes. Ayo makan yuk. Mah, Desya udah kenyang, Mah. Beneran. Desya, Mama nggak suka kamu kayak anak kecil kayak gini. Kamu ini kenapa sih? Nggak biasa-biasanya kayak gini? Desya beneran udah kenyang, Mah. Mama bener-bener nggak ngerti. Orang disuruh makan aja kok repot. Susah banget. Hah. Ah. Resikonya kayak gitu tuh. Udahlah. Kalau tenang kuat. Berhenti aja kenapa sih? Tapi, gue masih pengen ngeliat Nadine tersiksa bandingkan disiksa. Dan yang ngerasain gimana sakitnya gue. Emangnya enak apa ngerebut orang? Loh, Des. Kenapa, Des? Tuh kan, udah gue bilangin. Mendingan lo berhenti dari sekarang ya. Stamina lo tuh makin ngedrop. Mana lo nggak makan secara normal lagi? Bodoh. Pokoknya Nadine harus rusak gara-gara sakit itu. Li, gue mau beli ke abang. Temenin dong. Raf, kalau gue boleh nasihatin lo, mendingan lo balik deh sama Desya. Sorry, Lik. Gue udah pacaran sama Nadine. Desya tuh masih sayang sama lo, Raf. Dia masih ngarepin lo. Ya ampun. Lo baik banget sih. Kenapa nggak lo aja yang gantiin posisi gue? Gue sahabat Desya. Lagian gue punya cewek, Raf. Meski lain kampus. Nih lo pikirin deh kata-kata gue. Bilang ya, sama Desya sahabat lo itu, cinta gue sama dia udah habis, udah tandus. Gue milih Nadine karena dia lebih fresh. Lo tuh gak cinta sama Nadine, tau gak? Lu tuh diar berapa sih sama Desya? Dengerin ya, mau dia mampus sekalipun, gue gak peduli. Gue tetap milih Nadine jadi pacar gue.
Nap, gua ngajak lo kesini supaya semerawut lo hilang. Lo suka kan? Suka. Cheers. Turun yuk. Ah, Hah? Raf, gue ke toilet dulu ya. Oke. Ah. Dadah. Nadine! 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 Kita pulang ya. Kenapa lo? Pokoknya kita pulang sekarang ya. Ayo. Iya. Lo udah gue bilangin, gak usah ngebayangin yang enggak. Gue nggak ngebayangin yang enggak, Raf. Tapi emang rambut itu emang nyata. Alah, gue bosen denger cerita lo itu terus. Gue harus kayak gimana lagi sih biar bisa bikin lo percaya? Nadine! Goblok! Hampir aja mati! Tapi Raf, rambut itu emang nyata. Nat, asal lo tahu ya, lo tuh jadi kelihatan aneh. Tapi gue serius, Raf. Nadine. Nggak ada apa-apa. Din, Nadine, ada Raffi, Nak. Ayo. Nadine. Nat. Kenapa mata lo ditutup? Mereka bakal tetap kelihatan kalau mata gue tetap kebuka. Makanya gue harus tetap tutup mata gue, Raf. Raf, dokter yang meriksa gue bilang kalau gue lagi stres dan gue butuh banget suasana yang rileks. Makanya gue berencana untuk liburan ke Bali. Ya, wisata kemana kek? Lo temenin gue ya, Raf?
Raf? Raffi? Raf? Kamu nggak apa-apa? Des, gue baru sadar kalau gue nggak bisa ngelupain lo begitu aja. Gue hilaf, Des. Gue mau minta maaf banget sama lo. Gue akuin, memang gue tertarik sama Nadine. Tapi kalau ngomong soal cinta dan sayang, perasaan gue masih tersimpan rapi buat lo. Lo mau kan maafin gue? Lo mau kan kita bina lagi hubungan yang baru? Iya. Makasih ya, Des. Makasih banget. Makasih. Des, di sini ada menu baru loh. Dimakan ya. Ayo, makan dong. Iya. Iya. Enak nih. Kalau kau langgar, santet rambut mayat ini akan berbalik kepadamu. Des, lo kenapa? Enggak, makanannya enak. Oh. Kenapa, Li? Hah? Serius lo? Li, tahu nggak? Raffi sekarang udah balik lagi sama gue. Iya. Malah dia bakalan janji untuk lebih setia lagi sama gue. Hah? Aduh, gue udah nggak peduli lagi sama pantangan-pantangan. Gue udah nggak percaya, bodoh amat sama yang namanya santet rambut mayat. Ih, biarin aja. By the way, makasih ya. Lo emang sahabat gue. Ya udah deh, Raffi kasihan tuh sendirian, ya. Oke, dadah. Makasih ya sayang, udah anterin aku pulang. Oke, sweet dream ya. Dadah.
juga. Aduh, Ina, ada apa sih teriak-teriak? Ma, ada monyet, Ma. Monyet apaan? Itu di situ. Mana monyetnya, mana? Ada, Ma. Di meja belajar Desya. Mama lihat deh. Kamu yang lihat, coba lihat, ada monyet nggak? Ngaco aja kamu tuh, ah. Ada kok, Ma, beneran. Kamu orang tidur aja. Aduh Des, gue kan udah bilang sama lo, jangan dilanggar. Sekarang santet itu berbalikan ke lo, itu gara-gara lo melanggar syaratnya. Aduh, makanya dengerin waktu dukun itu ngomong. Terus gue mesti gimana? Mana gue tahu, itu kan salah lo. Ya lo kasih tau gue dong, Li. Lagian semua ini kan ide lo. Lo yang ngajak gue untuk masuk ke dunia kayak gitu. Lo Des, gue kan gak pernah maksa. Lo yang minta kok, lo yang ngotot. Nyalain gue lagi sekarang. Li, lo bantu gue dong. Lo kan sahabat gue. Gue gak mau kayak gini terus. Gue takut, Li. Sorry, Des. Seperti yang dukun itu bilang. Penangkal santet rambut mayat cuma satu. Kematian. Seperti kematian yang menimpa Nadine semalam. Astagfirullahaladzim, Des. Mama gak pernah nyangka kalau hati kamu itu benar kotor. Mama selama ini Mama pernah ngajarin kamu untuk belajar ilmu hitam, Ma. Kamu udah memalukan Mama, udah ngecewain Mama, Des. Ma, maafin Desya, Ma. Waktu itu Desya emosi. Desya gak mau kehilangan Raffi, Ma. Ya tapi kenapa jalan itu yang kamu pilih, Des? Terus sekarang Desya harus berbuat apa, Ma? Desya nyesel. Maafin Desya ya, Ma. Iya. Ayo sekarang ke kamar yuk. Ayo. Ayo. Ayo.
Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah punya kuasa. Ini yang bersarang itu. Ini santet. Astagfirullahaladzim. Santet. Terus bagaimana keadaan anak saya, Pak Musa? Alhamdulillah. Santet yang bersarang di tubuh anak ibu sudah keluar. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Terlaluan! Iya, Raf. Gue sengaja manfaatin dukun buat nyantet Nadine. Tapi semua itu gue lakuin karena gue gak mau kehilangan lo. Tapi lo membunuhnya! Raf, gue nggak tahu kalau akhirnya kayak gini. Hah, denger ya. Apapun alasannya, Nadine mati gara-gara lo santet. Gue gak percaya. Lo bisa kejam banget. Gue sama Nadine mungkin bejat, tapi gue baru tahu ada orang yang lebih bejat lagi dari gue sama Nadine, yaitu lo. Tapi gue nyesel, Raf. Percuma. Gue udah gak pengen lagi ketemu sama lo. Kalau perlu, gue cabut dari kampus ini. Lupain gue, lupain semuanya.